Sungguh endah-endah. Jatah makan binatang aja dikorupsi. Rumangsanya binatang itu tidak bisa apa-apa. Ya Allah Gusti. Apalagi jatahnya manusia ya, seperti bansos, MBG yang nilainya itu triliunan. Emang di Konoha ya, di Indonesia itu korupsi itu emang di mana-mana ya. Bersyukur kita para emak-emak hidup di Indonesia, surganya itu dekat ya, karena kita sabar hidup di negara yang pejabatnya itu rata-rata itu korupsinya, Masya Allah. Ya Allah Gusti ya. Dirut perkebun binatang di Surabaya itu makan jatah makannya binatang itu dikorupsi. Harusnya nggak usah ditangkep Bapak polisi, harusnya taruh aja di kandang macan supaya menggantikan macan-macan yang kelaparan. Ya Allah, aku miris sekali. Kalian udah dengar nggak sih berita ini? Korupsi di mana-mana, di mana ada proyek, di mana-mana ada program, di situ ada korupsi. Emang hukuman apa sih yang pantas untuk para koruptor? Kok kayak selama ini koruptor itu gak dihukum ya guys? Ya Allah, undang-undang perampasan aset aja sampai sekarang masih dibahas terus, belum ada keputusannya. Kok yo ngene iki emak-emak ya, emak-emak sibuk ngurusi dapur tambah ngurusi koruptor. Mbah. Korupsi pakan hewan 10,2 M. Hewan pada kurus sampai sakit-sakitan dan juga ada yang meninggal. Hukumannya nggak usah repot-repot Bapak, nggak usah repot masuk penjara, masukin aja kandang singa. Tapi mohon maaf, kayaknya singa nggak demen sama daging anjing. Lagi sesama hewan, mohon maaf Bapak kagak boleh serakah. Kebanyakan main dan ketemu binatang, lama-lama Bapak yang lebih binatang dari binatangnya sendiri. Gimana rasanya Bapak? Makan dari hasil makanan monyet. Ingat Bapak, yang kita lakuin di dunia bakal dibalas di akhirat. Mau Bapak nanti jadi cemilan monyet itu. Ini kan kalau udah begini kita bingung. Yang binatang ini yang mana sebenarnya? Pantasan aja gajah yang tadinya gede jadi kecil. Ini bukan gajah, gaji kayaknya nih. Jadi kecil begini gara-gara Bapak nih. Tugas Bapak itu simpel. Cuman ngurus pakan binatang. Ngurus binatang. Ngapa Bapak yang jadi binatang? Blok. Mantan. Emang ya, sampai makanan kewan pun dikorupsi. Konhai emang pejabatnya nih. Kalau perampasan aset nggak segera disahkan ya kayak gini ya. Nggak ada efek jerah. Ya, mantan direktur utama KBS ditetapkan ya, sebagai wali kota tersangka Surabaya ini. Dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi terkait dengan kasus keuangan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ini berarti kita hari ini menunjukkan bahwa seperti yang selalu saya sampaikan, sing salah yo selek. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan, seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini ya kita buka semuanya sehingga tidak ada siwak prasangka prosesnya ada di mana, dan ternyata informasinya ada sampai dengan 10 miliar. Ada kejadian 2024-2025 yang berhubungan dengan pemberian dari direktur keuangan gitu ya. Saya bilang proses saja terus sampai ini bisa terbukti sehingga akan kembali bersih lagi, kembali nol, sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat yang masuk, yang untuk PAD-nya, yang kedua terutama untuk makanan hewannya. Saya meminta untuk terus dilakukan proses pemeriksaan agar ini bisa menjadi terang benderang. KBS itu kalau sesuai dengan PP-nya itu dilaporkan kepada wali kota secara global, tetapi laporan itu harus diaudit oleh tim independen. Jangankan manusia, binatang aja pun sengsara tinggal di Indonesia ini. Kalian tengok nih, bisa-bisanya pakan ternak untuk satwa yang ada di kebun binatang itu dikorupsi. Kan lebih dari binatang ini manusia. Tapi gitu pun nanti hukumannya paling 1,5 tahun atau 2 tahun itu. Karena memang maling di negara ini itu dilindungi. Jadi buat kalian-kalian sebagai pemerintah ya, jangan sampai kalian terbenam di dalam tanah baru sadar. Ngerti? Aing udah nggak ngerti lagi, Aing udah nggak paham lagi. Intinya anak anjing, garoblog, setan. Tolong deh. Sampai dana pakan hewan aja disikat, diembat. Apa sih ngeliwat? Kelakuan sih ya kayak bangsat. Mana pas ditangkep lihat ekspresinya. Kayak mau ngambil juara ya Pak? Hah? Tolol deh. Setan.
Nauzubillah min dalik ya Allah, amit amit, amit amit. Kelakuan sia, ada gila, lebih gila. Pak, ini dana pakan hewan pun tak sudi, dananya dicuri. Tolol. Sampai dana pakan hewan, ya Allah, lihat hewan kurus kering kayak gini nggak dikasih makan, padahal ada budgetnya. Ya Allah, naruh aja. Hayang tegoblok dihakan siaku harimau, diterkam sama singa, diinjak-injak sama gajah, dicakar sama citah, dijadiin tumal. Bapak benar-benar lah. Seharusnya saya ditangkap ya, dimasukkan aja ke kandang macan ya, dirut itu, biar buat makan para hewan di situ ya. Nggak ngerti lagi deh. 10 miliar dana pakan disikat. Laknatnya udah bukan ke manusia lagi, hewan pun disikat. Siapa lagi kalau bukan pejabat Konoha? Tolol parah, tolol maksimal, anjing. Kesel aing demi Allah, kayak sedih ngelihat hewan kurus kering. Nauzubillah min dalik, bapak sia goblok darah kanungtut sia. Cuh. Coba lo pada lihat deh foto raja hutan ini. Ini kalau misalkan mata lo pada nggak picek, lo pasti ngeliat ya kalau harimau ini tuh kurus, kering, buluk, miris, dan ironi ya. Dan ternyata nggak cuma harimau ini loh, raja Afrika yang ini juga sama buluknya guys. Terus lokasi hewan-hewan ini tuh ada di kebun binatang Surabaya. Gimana nggak begitu coba kondisinya? Toh duit pakan hewannya aja diduga sejak tahun 2016 itu dikorupsi sama direktur kebun binatang Surabaya dengan total kerugian keuangan negara sebesar 10,2 miliar. Terus kalau udah kayak gini coba siapa yang hewan sebenarnya? Dan kita tahu lah ya yang namanya kebun binatang itu kan sebenarnya tempat buat rekreasi dan juga edukasi gitu, lihat tingkah unik hewan-hewan gitu. Tapi kalau kondisinya kurus dan buluk begitu, yang ada tuh malah ngusap dada. Miris tau gak sih lu? Kebun binatang itu bukan malah mempertunjukkan keanekaragaman hayati gitu, tapi malah mempertunjukkan kegagalan moral. Anyway, Pak Presiden Prabowo kan menyumbangkan 90.000 hektar lahannya ya di Aceh untuk konservasi gajah. Dan memang gue jadi keinget tuh ya sama quotes yang sering dikaitkan sama Mahatma Gandhi. Kalau kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya itu dapat dilihat dari bagaimana bangsa itu memperlakukan hewan-hewannya. Nah, jadi maksud gue tuh jangan hanya karena binatang itu nggak bisa memberontak dan nggak bisa teriak kelaparan, nggak bisa juga bersaksi di pengadilan, lantas enak jidat pakannya dikorupsi gitu. Itu aduh gobs banget gitu anjir. Terus kalau dugaan korupsinya juga berlangsung bertahun-tahun, terus selama ini tuh pengawasannya tuh kemana gitu, entah dari pemerintah kotanya gitu kan. Dan gimana bisa coba kita ini tuh dapat banyak devisa dari sektor pariwisata, rekreasi atau juga konservasi kalau SDM-nya tuh gedabrus kayak gini. Sekarang gimana ya pendapat kalian? Iblis karo menungso iki. Jek lu nemen menungso iki. Lu iblis iki lo mentok-mentok mencobai manusia. Lah wong iki hewan ayo dimelu dicobai kok. Ngawur wong iki tenan ngawur. Lu iblis iki lho ndelok tingkah lakune wong iki. Geleng-geleng njaluk diajari. Pensiun dadi iblis bolong. Ngawur wong iki. Lha ya apa panganane kewan ae dicuri kok. Lah mari ngono hebate lho. Ya gak merasa bersalah, buktine nang foto iki lho ya. Iso senyum. Iki kan merugikan bukan cuman manusia. Hewan ae dirugikno lho. Pertanyaan berikutnya. Sajane iki sing kewan iki wong iki apa sing nang kebun binatang kuwi sing kewan? Teruntuk Bapak Pemkot Surabaya, tolonglah masalah kebun binatang ini nggak usah terlalu dibesar-besarkan dan nggak usah diproses hukum. Kalau bisa takutnya kota lain nanti kalau lihat jadinya Surabaya kelihatan jelek. Kalau saran saya seperti cara Cak Ji menanggapi atau Cak Eri menanggapi, ada baiknya dimediasi aja Pak antara orang yang mengkorupsi pakan hewan ini dengan para hewannya. Jadi Pemkot hanya sebagai moderator. Mungkin bisa disatukan antara si koruptor dengan singa tersebut biar diselesaikan berdua gitu. Singa, harimau, macan biar mereka yang selesaikan Pak. Mungkin bisa dimasukkan di satu kandang gitu. Jadi nggak usahlah terlalu hukum karena yang dirugikan kan di sini singa. Jadi biar singa lah yang menyelesaikan ini. Gitu aja Pak. Kalau saran saya karena brengsek ternyata menungso yo. Oh ya nambah pakan nih kayak emang ya pejabat kuno ini semua bisa dikorupsi, bahkan pakan
dijatahkan hewan pun dikorupsi. Kebun binatang di Surabaya sebenarnya tempat jadi pariwisata, kini jadi tempat apa? Kasihan kita melihat hewan yang kurus, bahkan ada yang mati karena kelaparan. Gak main-main korupsinya, 10,2 miliar. Buset deh, Konoha. Jadi gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.